Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. Selamat selamat malam. malam Sobat Medclub semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Sobat Medclub. Oh iya, sebelum mulai acara pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Erla, saya dari kelas 1E. Jadi di sini saya selaku MC pada kelas malam hari ini. Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, marilah saja kita mulai ya. Kelas pada malam hari ini. Sebelum kita memulai kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baiklah, kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua Med Club untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih pada Cynthia Ella. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman ada sebagian yang tahu dan sebagian teman-teman ada yang belum tahu. Mungkin aku perkenalkan aja ya teman-teman. Mungkin nama aku Muhammad Akbar Fediansyah, dari angkatan 2022 selaku ketua makeup ya teman-teman. Oh ya, di sini makeup itu kan ini ya teman-teman, di mana tuh adalah sebuah komunitas yang di mana yang diprioritaskan buat ini teman-teman buat persiapan OMIPA baik tingkat universitas. Kalau semisal teman-teman ada yang lolos dari OMIPA tingkat universitas ke tingkat wilayah, itu pasangan bangga banget teman-teman itu. Dan ya untuk Omipa sendiri, dan untuk Omipa sendiri itu kan sebenarnya itu udah ada agenda ya teman-teman. Yang di mana yang sudah aku yang sudah aku list ya teman-teman buat tahun ini Omipa. Itu yang baru keluar itu ada Omipa tingkat nasional, yang dimana Omipa tingkat nasionalnya itu dari tanggal 22 sampai 27 Maret 2025 gitu. Kalau untuk Omipa tingkat wilayah, ini teman-teman bisa lolos nih dari Omipa ke tingkat wilayah nih. Nah itu jadwalnya itu tanggal 1 sampai 7 Maret ya teman-teman. Begitu. Nah, kalau untuk informasi dari Omipa tingkat unik sendiri, itu kan beda-beda teman-teman ya. Ada yang udah melaksanakan sesi tingkat unik, ada yang belum gitu teman-teman. Dan kalau untuk Untita sendiri, itu sejauh itu belum ada teman-teman untuk informasi dari pendaftaran, seleksi, pengumuman tingkat unik, itu teman-teman. Oke, sebelum aku lanjut, teman-teman ada mau ditanyakan nggak? Entah itu mengenai makeup ataupun Omipa dan sebagainya. Kalau dia sudah cukup bisa kasih jempol ya teman-teman. Yuk teman-teman nih, jika ada yang ingin bertanya mengenai tanggal on MIPA, bisa langsung raise hand. Dan jika memang cukup, bisa kasih reaksi ya teman-teman. Ini teman-teman, kalau mau tanya tentang mengenai makeup, sebenarnya itu makeup udah cuma fokus persiapin Omipa. Memang makeup itu lebih fokus persiapan Omipa, tapi makeup juga bisa fokus
Bisa juga untuk fokus ke itu juga teman-teman ke mata kuliah lain kayak seperti kalkulus diferensial, kayak eh, PMM dan sebagainya begitu. Tapi karena ini udah prediksi aku untuk Omipa tingkat univ itu perkiraan itu di akhir Januari atau awal Februari teman-teman. Tuh. Jadi untuk backup itu bisa difokuskan buat kesiapan Omipa gitu teman-teman. Itu ya. Ada mau bertanya silakan kalau udah dirasa udah cukup bisa relasi jemput teman-teman. Oke, bisa kasih reaksi teman-teman jika memang cukup dan tidak ada pertanyaan. Mungkin dirasa cukup, Kak Akbar. Kalau dirasa udah cukup ya, kalau dirasa udah cukup, mungkin sistem gimana ya? Kalau dirasa udah cukup, mungkin intinya teman-teman kalau semisal, oh ya, tambahan. Untuk MIPA tahun ini aku kurang tahu ya gimana sesinya. Apakah sesinya itu dua tahap kayak tahun kemarin atau tahun 2023 itu ada tahap satu dari tingkat universitas sendiri begitu teman-teman. Dan itu belum ada info dari universitas sendiri gitu teman-teman. Mungkin sambutan dari aku mungkin cukup ya teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya mungkin bakal bakalan bisa pada ke bendahara aku Rizky ya. Tapi sebelumnya aku kembali ke MC dulu ya. Mungkin aku kembali ke MC dulu ya sebelum lanjut ke uh, selanjutnya. Selanjutnya bagaimana cara belajarnya, cara belajar AMS-nya dan sebagainya. Gitu. Cynthia bisa dipersilakan. Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Akbar yang telah memberikan sambutan sekaligus informasi terkait ONMIPA, mulai dari tingkat univ, nasional, dan lain sebagainya. Mungkin nanti tanggal-tanggalnya bisa kita berikan di Instagram Medclub sendiri ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Medclub Untirta. Oke, kita lanjut kepada acara yang ketiga, yaitu perkenalan diri dari member Med Club. Nah, jadi perkenalan diri di sini kita bisa menyebutkan mulai dari nama, kelas, domisili, dan apa benda yang menggambarkan diri kamu dan mengapa. Contoh, misalkan nama aku Cynthia Erla, domisilinya dari Tangerang. Terus apa benda yang ya jadi benda yang menggambarkan diri aku tuh pensil gitu tuh, karena kan pensil itu mudah tajam dan juga mudah tumpul gitu. Jadi aku tuh semangat kalau misalkan emang saat tajam, tapi juga kadang juga suka runtuh ketika emang ada masalah yang datang gitu tuh. Mungkin bisa perkenalan dulu dari siapa yang mau duluan, bisa raise hand teman-teman. Kalau misalkan emang nggak ada, aku tunjuk ya. Adakah yang mau memperkenalkan dirinya teman-teman? Ataupun kakak-kakak dari semester 3, semester 5 dan semester 7? Mungkin Kak Nia bisa memperkenalkan diri, bisa sebutkan nama, kelas, domisili, dan apa benda yang menggambarkan diri kamu dan mengapa.
Kania Dahlia. Suara kakak belum ada. Kania Dahlia apakah berhalangan atau bisa memperkenalkan diri kakak? Oke, Dioper ke yang Kak. lain dulu ya. Soalnya ini sinyalnya nggak baik. Tadi putus-putus. Oke. Kak Rizkia ingin memperkenalkan diri. Oke, kepada Kak Rizkia mungkin bisa memperkenalkan diri. Sebutkan nama, domisili, kelas, dan apa benda yang menggambarkan diri kakak dan mengapa. Oke, terima kasih sebelumnya. Maaf ya, Okem, karena ada kendala di kameranya. Oke, Kak. Perkenalkan, nama aku Rizkia Sriutami dari kelas 3C, domisilinya di Kabupaten Tangerang. Apa benda yang menggambarkan diri kamu dan kenapa? Menurut aku, benda yang menggambarkan diriku itu sebuah gelas yang siap untuk diisi oleh pengetahuan baru dan pengalaman baru. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak Rizkia. Terima kasih. Terima kasih. Eh, oke, terima kasih kepada Kak Rizkia. Oke, teman-teman. Jadi, Kak Rizkia ini juga termasuk salah satu pengurus di Mad Club-nya. Mungkin dari member Mad Club ini bisa memperkenalkan diri ya, karena tadi kan Nia sedang ada kendala di jaringan. Apakah sudah bisa kan Nia? Atau masih ada kendala? Iya, boleh. Oke, silahkan. Salam kenal semuanya. Saya Nia Dahlia, domisili dari Kabupaten Serang. Benda yang mewakili diri saya mungkin kaca pembesar yang ingin tahu banyak hal. Cukup sekian. Salam kenal semuanya. Bye-bye. Salam kenal, Tania. Oke, mungkin satu lagi ya. Dari Kak, Kak Eva, mungkin masih ada Kak Eva. Kak Eva Nova Yanti, mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Novayanti dari kelas 1A. Domisili saya di Petir. Sebutkan benda yang menggambarkan diri kakak dan kenapa alasannya. Kak Eva, apakah sudah selesai? Aku bingung nggak tahu apa bendanya. Ada yang kenal Kak Eva di Metro for On Minta ini. Iya, Oke, karena mungkin tadi udah perkenalan dari salah satu pengurus dan beberapa dari anggota Med Club ya.
kita langsung saja masuk kepada acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu sharing session mengenai program MedClub for On MIPA ini. Nah, mungkin diingatkan kembali kepada member, kepada semua teman-teman semuanya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan saja kepada Kak Rizkyah Sri Utami, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf teman-teman, ini laptop aku agak sedikit nge-lag. Mohon tunggu sebentar ya. Oke, Kak. Mungkin sambil nunggu laptop Kak Rizky ya, ini benar ya teman-teman, kita bisa perkenalan lagi ya dari beberapa member Med Club ini sambil kenalan juga gitu. Nanti Kak Rizky ya kalau sudah selesai bisa langsung on mic aja Kak, biar nanti kita langsung mulai. Mungkin dari Kak Sherly Asari bisa perkenalkan diri. Sebelumnya maaf apa suara aku kedengeran? Kedengeran Kak? Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Serlia Sari, aku dari kelas 1A, domisili aku di Pandeglang. Benda yang menggambarkan diri aku itu mungkin kalkulator atau alat ukur. Soalnya aku perhitungan gitu, kalau beli apa-apa dihitung hemat apa enggak, kayak praktis apa enggak gitu-gitu. Terima kasih. Oke, salam kenal Kak Sherly. Bendanya keren banget kalkulator karena apa-apa itu perlu perhitungan sama kayak jurusan kita matematika. Oke, mungkin dari pengurus kali ya Kak untuk perkenalkan diri. Kak Umi, oke mungkin bisa memperkenalkan diri Kak Umi. Iya, boleh-boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, kenalin nama saya Umi Mayada. Asal saya itu dari Kabupaten Serang. Nah, untuk gambar yang menggambarkan diri saya, barang yang menggambarkan diri saya itu sepertinya jurnal ya, teman-teman. Karena saya itu kalau dapat informasi harus mendalam gitu. Jadi harus mencari dari berbagai sumber dan berbagai sudut pandang. Gitu. Cukup. Salam kenal ya semuanya. Oke, salam kenal Kak Umi. Oke, karena laptop Kak Rizkyahnya sudah selesai, mungkin bisa kita mulai saja. Pada yang terhormat Kak Rizkyah Sri Utami, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya apakah ini share screen sudah kelihatan? Sudah Kak. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya nggak bisa on cam.
Baik, di sini aku mau jelasin tentang cara belajar kita kurang lebih selama 1 bulan di Math Club for Onipa ini. Jadi di sini pertama-tama di sini ada jadwal tanggal 5 tanggal 5 Januari di hari Minggu. Di sini ada first gathering yang sekarang kita lagi laksanain. Lalu di hari Selasa nanti bakalan ada AMA Session 1 untuk mata kuliah analisis real. Lalu di tanggal 11 ada AMA Session 2 yaitu mata kuliah aljabar linear. Lalu di tanggal 13 ada AMA Session 3 untuk struktur aljabar. Tanggal 17 AMA Session 4 kombinatorika. Tanggal 21 ada analisis kompleks. Lalu di tanggal 25 sampai 30 itu ada bahas soal. Dan yang terakhir tanggal 31 ada tryout. Jadi yang bintang-bintang ini tuh menunjukkan waktu kita untuk belajar mandiri. Selanjutnya mengenai belajar mandiri. Nanti di saat belajar mandiri akan disediakan akses playlist belajar ONIPA di LSM kita, yaitu kita menggunakan Notion. Kita juga diwajibkan untuk mengisi spreadsheet progres belajar tiap malam untuk memantau perkembangan secara bersama dan sekaligus menjadi motivasi bagi kita semua. Kita juga jika ada yang dibingungkan mengenai waktu kita belajar mandiri mengenai mata kuliah, boleh banget kalau misalnya Kak, teman-teman mau saling berdiskusi di WhatsApp, itu boleh banget. Lalu selanjutnya, tadi kan aku sempat sebut AMA Session ya. AMA Session itu adalah AMA singkatan dari Ask Me Anything. Di sesi ini adalah sesi interaktif untuk tanya jawab soal atau materi ONIPA. Teman-teman boleh menanyakan hal yang belum dimengerti selama belajar mandiri. Sesi ini diadakan 5 kali sesuai jumlah materi ONIPA. Dan diharapkan semua peserta member aktif dalam bertanya. Lalu poin selanjutnya kehadiran. Teman-teman wajib hadir tepat waktu, lalu wajib mengikuti semua kegiatan yang meliputi AMA Session, pembahasan soal, dan juga tryout. Ketidakhadiran tanpa izin akan dianggap alfa. Jika hanya izin hanya diterima untuk alasan yang masuk akal seperti sakit atau darurat dan harus diajukan maksimal 1 hari sebelum kegiatan. Kecuali kalau teman-teman izin sakit ya, itu boleh kalau hari H. Selanjutnya alfa lebih sekali tanpa izin akan kehilangan hak untuk pengembalian komitmen fee. Lalu komitmen fee dibayarkan sebesar Rp20.000 sebelum kegiatan. Akan ada pengembalian 50% jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, alfa tidak boleh alfa lebih dari 1 kali. Jadi maksimal alfa itu cuma 1 kali. Dan kalau misalkan lebih dari 1, kalian hak akan pengembalian komitmen fee sebesar 50% ini akan hilang. Lalu yang kedua, mengikuti semua kegiatan. Dan yang ketiga, konsisten mengisi spreadsheet harian. Lalu di sini ada Learning Management System atau LMS. Kami menggunakan Notion. Kita buka aja ya. Kami menggunakan ini. Halaman ini berisi informasi menyeluruh tentang tahapan belajar program Math Club for ONIPA 2025, seperti panduan, jadwal aktivitas, tautan ke dokumen penting, dan instrumen lain, kontak bantuan, serta materi lainnya. Halaman ini akan diperbarui secara rutin dengan informasi terkini yang akurat. Di sini pertama ada informasi terkini, nanti akan diupdate secara berkala, misalkan nanti
sebentar lagi akan ada Omnipa Unif, nanti di sini akan tertulis. Lalu di bawahnya ada tanggal-tanggal penting terkait Omnipa. Di sini informasi umum, teman-teman boleh buat explore sendiri ya. Di sini ada tautan penting, misalkan kayak sekarang nih kehadiran bisa diakses di sini, izin, link kelas juga bisa, progres belajar yang tadi aku bilang spreadsheet progres itu ada di sini. Lalu saran dan masukan jika teman-teman sekiranya ada saran untuk Math Club boleh banget disampaikan di form ini. Lalu ini jadwal, ini sama yang kayak tadi juga. Dan ini playlist belajarnya untuk belajar mandiri. Di sini juga ada soal-soal Omnipa Universitas di tahun sebelumnya, ada tahun 2022 sampai 2024. Dan yang terakhir rekaman dan materi. Di sini akan disimpan rekaman belajar teman-teman. Jadi jika teman-teman ada berhalangan hadir, bisa ditonton ulang di sini. Ya, sekian dari aku. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya. Boleh raise hand. Oke, terima kasih kepada Kak Rizkiah yang telah memaparkan program dari Med Club pertemuan pertama session 1 itu ada di tanggal berapa tadi? Ada di tanggal 7 Januari tentang real ataupun analisis real. Oke, baiklah kita masuk kepada eh, acara yang selanjutnya yaitu diskusi kepada teman-teman ataupun kakak-kakak semua ada hal yang ingin ditanya atau masih bingung mengenai eh, program yang telah dijelaskan oleh Kak Rizkyah tadi, bisa raise hand dan silahkan ditanyakan. Baik, kepada Kak Sherly Asari, dipersilahkan. Izin bertanya, untuk yang Notion itu sistemnya share kah atau gimana? Jadi kita kayak bisa ngelihat progres peserta-peserta yang lain atau kayak gitu. Terima kasih. Kak Rizkyah, pertanyaannya langsung dijawab atau ditanggung Boleh aku langsung jawab dulu, ya. Kak? Oke, Kak. Ya, jadi di Notion ini aku izin share screen lagi ya. Eh, jadi di Notion itu ada yang namanya progres belajar. Progres belajarnya itu bisa diakses sama semuanya. Ini bentuknya Google Docs, spreadsheet gitu. Nah, seperti ini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman bisa termotivasi ngelihat. Biasanya kalau ngelihat temennya, wah belajarnya udah sampai sini nih, udah jauh. Jadi kita ikut termotivasi gitu. Jadi kita setiap malam diwajibkan untuk misi ini. Dan teman-teman juga bisa lihat punya teman-teman lainnya. Ini nanti bakal diperbarui ya nama-namanya, nama-nama teman-teman juga. Ini seharusnya, nah ini ya, seperti ini. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Kak Sherly yang telah bertanya dan terima kasih kepada Kak Rizkyah yang telah menjelaskan. Oke, baik teman-teman semuanya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand. Kepada Kak Murniati Nur Latifah, dipersilahkan. Ya, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Murni dari kelas 3A, izin bertanya. Untuk sistem OnMIPA ini sendiri, sistem lombanya ini seperti apa ya? Baik untuk tingkat mulai dari univ, wilayah, dan seterusnya, apakah
ujian tulis atau mungkin cerdas cermat dan segala macamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Murni atas pertanyaannya. Mungkin kepada Kak Rizky ya, bisa dijawab pertanyaan dari Kak Murni. Mohon maaf tadi agak terpotong-potong pertanyaannya boleh diulangi? Iya, jadi kalau untuk sistem ONIPA sendiri, perlombaannya itu seperti apa ya? Seleksi-seleksinya itu apakah nanti ada ujian tulis atau mungkin ya seperti cerdas cermat atau yang lainnya? Oke, baik. Izin menjawab ya. Jadi ONIPA itu ujiannya ada 3 tahap. Yang pertama kita diseleksi di tahap universitas, lalu wilayah, lalu selanjutnya nasional. Di tahap universitas, ujiannya itu akan seperti ujian biasa. Kita dikumpulkan di satu ruangan yang ada di Sendang Sari. Itu mengerjakan soal biasa aja, kayak kita lagi ulangan gitu, lagi UN, lagi SN apa? S- SNBT, ya itu. Nah, ya seperti itu. Ada pengawas dan sebagainya kayak biasa. Nanti em, yang lolos dari situ akan diseleksi lagi untuk ke tahap wilayah. Cukup, apakah Kak Akbar ingin menambahkan, Kak? Aku izin nambahin ya, Rizky ya. Jadi itu kan kalau dari sesi Omipa tingkat universitas, kalau tahun 2024 itu kan sebenarnya ada 2 tahap ya. Yang dimana tahap satu itu dilaksanakan secara offline di Sindang Sari, yaitu sama tepatnya kayak waktu ya sama aja kayak SMBT, UTBK SMBT, yang dimana di situ ada penawas, ada di sini kita dihadapin sama komputer begitu. Dan di komputer itu kan ada soal. Soal itu ada bisa pilihan ganda, bisa singkat sama esai begitu. Dan untuk kertasnya itu kertas buam ya teman-teman ya. Kalau untuk tahap satu begitu. Kalau untuk tahap dua, waktu zaman aku dulu waktu aku lolos ke tahap dua, sesi tahap dua itu em, itu sesinya onnya ya teman-teman di rumahnya masing-masing. Jadi nanti untuk pembimbingan dari matematika itu nanti bakal kirim soalnya. Soalnya itu berupa esai yang dimana esainya itu ada 5 teman-teman dan itu teman-teman bisa tulis soalnya sama jawabannya caranya bagaimana. Dan untuk dikanya bisa ditentukan gitu, gitu teman-teman. Itu cukup adaiku. Oke, terima kasih, Kak Rizky, Kak Akbar. Oke, Sama-sama. terima kasih semuanya. Mungkin dari peserta apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Bisa raise hand teman-teman semua jika dibingungkan atau ingin ditanyakan mengenai semuanya, kakak-kakak. Jika memang cukup, bisa kasih reaksi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Atau cukup? Kepada Kania Dahlia, disilahkan.
Oke, baik, izin bertanya kepada Rizkia. Itu yang diisi di spreadsheet-nya itu berupa foto atau bagaimana ya? Yang laporan harian itu. Makasih. Baik, Nia, terima kasih atas pertanyaannya. Isinya itu cukup, kan di situ kan ada em, tabel, satu tabel itu 1 MK, dan kolom-kolomnya itu yang ke samping itu nama materinya. Di situ cukup ditulis eh, di nama materinya gitu. Kalau udah mempelajari materi itu, tinggal ditulis sudah gitu. Jadi nggak perlu ada foto. Apakah sudah jelas? Terima kasih Rizkia, sangat jelas. Oke, sama-sama nih ya. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Jika cukup bisa kasih reaksi. Oke, mungkin karena dicukupkan ya teman-teman semuanya. Dan sekadar pemberitahuan untuk peserta ONMIPA ataupun peserta Medclub untuk ONMIPA ini, alhamdulillah dari koor kita ataupun ketua Medclub kita, Kak Akbar ini telah lolos ONMIPA pada tahun 2023 tingkat wilayah. Jadi dari 140 peserta yang memilih bidang matematika hanya maksimal 5 peserta saja. Dan alhamdulillah ketua Medclub kita ini juara satu dari 5 peserta yang masuk ke tingkat wilayah tersebut. Bisa kasih reaksi teman-teman semuanya. Congratulations kepada Kak Akbar atas pengalaman baiknya dan semoga pengalaman baik tersebut bisa menurun kepada kita semua ya teman-teman semuanya. Oke, baik. Karena tadi pemaparan program Math Club for On MIPA dan juga sudah ada sesi diskusi, tolong jangan keluar dulu ya semuanya. Jadi setelah ini kita akan mengadakan games mengenai matematika. Mungkin kepada tim Kestari bisa share screen terlebih dahulu. Maaf kepada tim kreatif bisa share screen mengenai games untuk kita pada malam hari ini. Oke, karena gamesnya sudah muncul, mohon diperhatikan baik-baik ya teman-teman untuk games kita pada malam hari ini. Bisa next, Kak. Nah, jadi tujuan dari permainan ini adalah temukan tanda operasi matematika yang tepat agar persamaan menjadi benar. Jadi di sini kita itu harus menemukan tanda operasi matematika yang tepat agar persamaan ini menjadi benar. Next, Kak. Oke, di sini ada cara bermainnya. Setiap soal memiliki dua pilihan, jawaban A atau B. Nah, jadi ketikkan jawaban kalian di kolom komentar, pilih salah satu A atau B yang harus kalian pilih. Ketik di kolom komentar dalam waktu yang diberikan 1 menit. Oke, sudah siap semuanya? Oke, Kak, bisa next. Nah, di sini ada soal yang pertama. 12 titik 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 4 titik 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 3 titik 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 6 sama dengan 15.
A. Tanda bagi, koma, tanda kali, koma, tanda tambah. B. Tanda bagi, koma, tanda min, koma, tanda kali. Oke, sudah ada beberapa yang menjawab A. 1 menit ya teman-teman semuanya. Pada yang jawab A. A semuanya. Oke, A. Rata-rata A semuanya. Oke, jawabannya adalah Kak Serly jawab B, Kak Siti Nena jawabnya A. Oke, jawaban yang benar adalah A. Tanda bagi, koma tanda kali, koma tanda tambah. Terima kasih pada selamat kepada teman-teman yang beruntung. Kak Kania, Kak Eva, Kak Rahma, Kak Sonia, Kak Rafif, dan sebagainya. Kita lanjut kepada soal yang kedua. 24,8,3,5 sama dengan 14. A. Tanda bagi, koma, tanda kali, koma, tanda tambah. B. Tanda kurang, koma, tanda bagi, koma, tanda tambah. Oke. A. Semuanya. Adakah yang jawab B? Kak Palihah jawab A. Kak Handayani jawab A. Kak Eva jawab A. Oke, masih ada waktu yang belum menjawab. Bisa langsung tulis di kolom komentar. Di kolom chat maksudnya. 1 menit lagi. Yuk, A semua rata-rata jawabannya ya. Oke, kita lihat saja jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar adalah A. Tanda bagi, koma, tanda kali, koma, tanda tambah. Selamat kepada teman-teman yang menjawab A. Oke, soal yang ketiga. 30,5,4 sama dengan 151. A. Tanda kurang, koma, tanda kali, koma, tanda kurang. B. Tanda kali, koma, tanda kurang, koma, tanda tambah. Oke. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Tadi ada kendala di laptop saya.
Mungkin bisa dilanjut ya. Ini masih soal yang ketiga ya teman-teman. Jadi jawabannya benar adalah B. Tanda kali, koma tanda kurang, koma tanda plus. Bisa lanjut kepada soal selanjutnya. Oke, di sini ada soal 16 titik 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 4 titik titik 2 titik titik 7 sama dengan 21. A. Tanda kurang, koma tanda bagi, koma tanda plus. B. Tanda kali, koma tanda kurang, koma tanda plus. Kak Juwita menjawab B. Kak Murniati menjawab B. Kak Rahma Akida menjawab B. Kak Salma, Kak Kania Fadilatus Salma menjawab B. Oke, Kak Sonia menjawab B. Adakah yang menjawab A? Kak Falihah menjawab B. Kak Eva menjawab B. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lihat saja jawabannya benar. Jawabannya benar adalah A. Tanda kurang, koma, tanda bagi, koma, tanda plus. Tadi kebanyakan menjawabnya B ya, tapi di sini yang benarnya adalah A. Oke, bisa dilanjut. Nah, 48 titik titik 12 titik titik 3 titik titik 124 sama dengan 376. A. Tanda kali, koma, tanda plus, koma, tanda plus. B. Tanda bagi, koma, tanda plus, koma, tanda kali. Adakah yang sudah menjawab? Kak Handayani sudah menjawab. Kak Murniati sudah menjawab. Kak Falihah menjawab B. Kak Serli, Kak Rahma menjawab B. Kak Nia menjawab B. Kak Kania menjawab B. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lihat saja jawabannya yang benar adalah B. Tanda bagi, koma, tanda plus, koma, tanda kali. Oke, apakah masih ada soalnya atau sudah selesai? Oke, we are done. Thank you. Let's appraise ourselves. Oke, karena game sudah selesai, mungkin tadi seru banget gamesnya. Kita sambil berpikir juga mengenai tanda-tanda untuk me- menyari tahu untuk persamaan yang benarnya. Nah, karena rangkaian acara demi acara telah selesai, mulai dari sambutan ketua acara, diskusi, dan juga penyampaian program kerja tadi, penyampaian program Medco tadi sudah selesai, kita masuk kepada acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi terima kasih kepada peserta sekaligus pengurus yang telah hadir pada kelas pada malam hari ini. Semoga kelas Math Club ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga di antara kita semua ataupun semuanya bisa lolos ke dalam ONMIPA pada tahun 2024 ini. Saya, Cynthia Erla, selaku MC pada kelas malam hari ini, pamit undur diri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dokumentasi saya serahkan kepada tim PDD. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman yang bisa on cam ya. Ya, ya, ya. Ada lagi? Masih banyak nih yang belum. Eva, Jihan, Rafif, Handayani, Siti Nena, Fani, Elga, Falihah, Rahma, Zaki, Nia, Kania, Hariskia. Ya, kalau udah, aku langsung. Oke, oke. Ada lagi? Langsung aja ya.
Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, saya. Sekali lagi, boleh ganti gaya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih kepada tim PDD dan terima kasih kepada semuanya.